Jangan pendam masalahmu. Jangan malu bertanya. Kamu bisa curhat di sini. Bisa sharing problemmu, temukan solusinya. Bersama Ustadz Oleh Solihin di Teman Curhat Remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda sekalian, kembali lagi bersama saya Abdullah Musa dalam program Teman Curhat Remaja. Nah, di program ini kita seperti biasa akan membahas tema-tema seputar remaja, baik apa yang dilakukan remaja atau permasalahannya, aktivitas, ya pertanyaan-pertanyaan dan segala macamnya. Dan insya Allah program ini akan berjalan setiap minggunya. Jadi setiap minggunya akan kita upload ya. Jadi simak aja terus setiap minggunya, tunggu. Nah, kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang akan membimbing kita setiap program ini, yaitu Ustadz Oleh Solihin. Baik, kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya Mas Abdullah. Alhamdulillah. Iya. Ustadz, judul kita pada program kali ini, episode kali ini tuh judulnya Jangan Sakiti Ortumu. Iya. Jadi mungkin sering kali ya remaja itu ingin yang namanya kebebasan Ustadz ya, atau yang ingin nyari sendiri gitu ya, misalnya tujuan hidupnya gitu ya. Lu juga terbebas dari orang tua ya, dan juga biasanya ya mungkin hal-hal yang mereka inginkan itu yang mudah dia gapai itu ya, mereka pengen inginkan, tapi ya namun sebetulnya ini orang tua tuh nggak suka sama apa yang sering kali gitu kedapatannya. Sebagai remaja itu kan dia pengen mencari jati diri ya. Apakah orang tua tuh nggak boleh yang namanya tuh punya andil gitu ya, gitu ya. kepada remajanya gitu. Iya, baik sobat muda ya, kalau kaitannya dengan tema kita ya pada kesempatan kali ini, birrul walidain ya, mungkin sebetulnya nanti ke arahnya ke sana, berbakti pada orang tua. Nah, jangan sakiti ortu. Dalam hal ini sebenarnya banyak hal ya, banyak hal apapun ya, termasuk dalam hal ini kalau yang sedang kita bahas tadi sesuai dengan prolognya, memang ada kondisi di mana apa yang diinginkan oleh anak-anak ya, misalnya ya, mungkin teman-teman ya, sahabat muda, sobat muslim itu masih muda, pengen bebas mencari jati diri sebagai apapun gitu ya. Nah, tapi kadang-kala atau bahkan mungkin sering di beberapa kasus orang tua nggak suka gitu kan ya. Kalau tetap memaksakan, nah orang tua kecewa. Nah, kecewa kan menyakiti sebetulnya ya. Nah, bagaimana kondisi seperti ini? Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah remaja itu bebas sesukanya karena orang tua dianggap nggak boleh deh. Ya ini aku, ini duniaku misalnya gitu kan. Ini duniaku, aku harus punya caraku sendiri gitu kan ya. Ya sebenarnya kalau dilihat nanti orang tua kalau memang itu apa yang diinginkannya benar ya, terus juga caranya juga sesuai dengan Islam, ada batasan-batasan ya, it's okay lah ibaratnya gitu ya, nggak masalah gitu kan ya. Tapi bagaimana kalau misalnya dia pencarian jati dirinya itu kemudian salah jalan gitu kan ya, ingin mencari jati dirinya, mencari pilihan hidupnya, tetapi ternyata keliru misalnya gitu kan, atau orang tua was-was ini jangan-jangan nanti ngegeng misalnya kan, ikut geng motor misalnya kan gitu. Nah kan orang tua berhak tahu, orang tua berhak mencegah jika itu ada semacam kemudorotan atau bahaya gitu kan bagi anaknya. Nah maka dalam hal ini orang tua tetap punya peran gitu kan. Nah teman-teman ya sobat muda harus juga punya empati juga ya kepada orang tua, karena nanti kalau sesaat sebagai orang tua juga akan merasakan misalnya gitu ya, anaknya kok nggak nurut misalnya gitu kan. Nah sebenarnya bisa dikomunikasikan sih ya, nanti mungkin dibahas pada pertanyaan berikutnya, tapi intinya bahwa orang tua tetap tidak boleh melepas begitu saja anak-anaknya, tapi juga tidak mengatur sedemikian ketat ya. Jadi anak itu nanti malah jadi nggak punya kepercayaan diri juga gitu, nggak punya tanggung jawab. Tapi yang terpenting adalah diberikan arahan, ini yang nggak boleh, ini yang boleh. Nah kamu tinggal lihat aja, mau apa istilahnya komunitas, gabung di komunitas apapun, asalkan tetap sholatnya rajin, misalnya kan itu ya, menjaga adab-adab Islam dalam pergaulan, terus tidak melenceng dari syariat, tidak melanggar syariat. Nah itu aja poinnya gitu. Nah jadi sehingga dia bisa memilih itu nanti anaknya, oh ya nanti kayak gini, ternyata gabungnya ternyata banyak juga ya dengan teman ceweknya nih misalnya, ini ngerti juga. Nah gimana caranya, bisa nggak kira-kira ya aku bisa gabung di komunitas ini tapi komunitasnya banyak perempuan misalnya gini, banyak ini takut tergoda dan sebagainya. Nah itu bisa dipikirkan, akhirnya dia milih oh enggak deh,
cari yang lain kan gitu, cari hobi yang lain untuk kesibukan yang lain dan sebagainya. Jadi orang tua tugasnya mengawasi dan mengarahkan ya, sehingga anak itu punya tanggung jawab sendiri. Nah kalau punya tanggung jawab sendiri enak sebetulnya bagi orang tua, karena dia anaknya nggak usah terus diceramahin gitu ya. Mungkin ketika masih kecil bisa, ketika masih kecil tuh diarahkan ya SD SMP itu terus, tapi ketika SMA itu dia udah punya dunia masing-masing gitu ya, sudah punya dunia masing-masing, jadi harus diarahkannya, diberi tanggung jawab biasanya. Ya jadi ya memang apa masa-masa remaja gitu yang sekarang kita lihat ya, remaja pengen ya punya kebebasan sendiri, kayak pengen ya walaupun gak suka orang tua kayak pacaran, misalnya band, game motor segala macam, ya itu emang identik dengan remaja banget ya. Jadi ya tadi intinya orang tua masih harus berandil gitu ya, tetap punya peran untuk mengawasi anaknya itu sendiri. Nah Ustadz, ini bagaimana caranya agar membuat antara remaja dan orang tua itu sendiri memiliki hubungan yang harmonis Ustadz? Kalau hubungan itu ada kaitannya dengan komunikasi ya, karena kalau komunikasinya buruk, biasanya hubungan juga akan buruk ya. Nah dalam psikologi komunikasi itu kan ada kondisi di mana orang tuh pendiam, misalnya ada anak pendiam, anaknya pendiam, maka orang tuanya aktif. Kenapa kok dia diam? Diam itu kan bukan berarti dia menolak, bisa jadi dia bingung mau ngapain gitu. Ya kan, mau ngomong orang tuanya takut atau malu. Nah kita tuh bagi para orang tua bisa tanya gitu, ada apa sih gitu kan, gitu. Kok diam misalnya kan gitu, atau ingin sampaikan aja gitu, nggak usah malu, nggak usah takut. Jadi ketika anak diam itu bukan berarti biar dia memang pendiam, nggak juga gitu. Bisa jadi dia bingung mau ngapain gitu, mau memulai pembicaraan dia sulit gitu ya, apa yang harus dikatakan pertama kali, mulai gimana, mungkin gak enak, ada sesuatu yang dirahasiakan macam-macam, jadi harus ditanya. Nah maka komunikasi itu penting. Ya sekarang sih bisa ngobrol langsung, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat misalnya video call ya dan sebagainya. Intinya sih dari sisi ini komunikasi utamanya. Komunikasi gitu. ya. Jadi untuk menjalin hubungan yang harmonis itu komunikasi, dan juga ada saling percaya gitu. Saling percaya, terus anak diberikan tanggung jawab, diberikan amanah gitu ya, sehingga dia bisa menentukan mana yang baik dan mana yang benar. Jadi benar-benar dia diberikan, bukan dikendalikan, dikekang gitu. Kamu gini, enggak gitu. Tapi ini loh yang benernya ini, yang kamu tinggal milih gitu kan ya. Tapi tanggung jawab gitu ya. Maksudnya kalau milih itu ya konsisten, kalau ini ya jangan alternatifnya dan sebagainya. Jadi diberikan ke arah sana supaya orang tua juga bisa tahu gitu kondisi anaknya. Anaknya juga ngerti gaya orang tuanya, karena beda-beda, tiap orang tua nggak bisa samain gitu. Anaknya juga beda-beda. Jadi saya memberikan semacam umum aja sih, yang umumnya terjadi begitu gitu kan ya. Harus menjalin antara ya kontaknya gitu ya, saling kontak kepada anaknya, terus ya dinasihatin dan juga saling percaya ya antara orang tua dan anak. Oh iya, saat ini juga misalnya ada banyak tuh ya remaja-remaja tuh yang misalnya pengen minta keinginan ke orang tuanya tuh cuman malah ditolak sama orang tuanya. Apakah perbedaan itu karena faktor beda zaman gitu gayanya sampai ditolak sama orang tua, atau karena beda selera gitu? Ya bisa dua-duanya sih. Bisa dua-duanya. Ya kayaknya tadi contoh misalnya yang rambutnya gondrong, anaknya gondrong gitu kan. Sementara bapaknya nggak suka gitu kan, karena bapaknya dari dulu cepak rambutnya, atau katakanlah rapi gitu kan, pendek gitu. Nah kan itu kalau sama masih bisa ditoleransi, masih bisa, bukan hal yang prinsip misalnya, bukan sampai ke akidah gitu ya. Ya udah berarti harus dikomunikasikan. Nah cuman kan orang tua ada yang kaku juga, pokoknya nggak boleh kayak gitu misalnya kan. Nah berarti anaknya nih harus yang bisa membujuk atau bisa menjelaskan kepada orang tua bahwa ya walaupun gondrong tapi ini kan bukan kriminal misalnya gitu kan, atau ini, tapi ya dia berargumentasi lah intinya ya, bisa diobrolkan. Dan selama itu bukan, kecuali memang sudah marah ya masalah hal yang lain gitu. Ini kok hobinya nyuri ya, ini nggak boleh. Orang tuanya pasti nggak boleh sama orang tua. Bahkan bukan hanya orang tua, dalam ajaran Islam juga nggak boleh kan gitu. Jadi bukan saja persoalan tadi selera, bisa jadi memang ya selera, bisa juga zamannya gitu kan ya. Nah tapi kalau memang mesti bisa disatukan ya itu tadi dengan komunikasi, dengan memberikan argumentasi bahwa apa yang dipilihnya itu insya Allah aman lah gitu kan ya. Dan anak harus bisa berjanji pada orang tua, meyakinkan bahwa apa yang saya lakukan ini istilahnya itu nggak masalah gitu kan, secara
keimanan dan sebagainya gitu kan, nggak ada pengaruh. Kecuali memang tadi yang sampai komunitas yang misalnya yang mau bukan, yang jelas itu pasti orang tua juga nggak membolehkan ya. Kayak misalnya ya beda zaman itu kan, kayak dulu tuh asal orang tua tuh sukanya sama model-model hobi wayang gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin kurang tertarik, kayak anak band apakah masih bisa diakalin itu. Nah jadi nanti misalnya hobinya, wah kalau orang tuanya dulu seneng wayang gitu, wayang kulit atau wayang golek, nah nanti anaknya wah anak band, nah tapi diarahkan bandnya seperti apa dulu kan gitu ya. Oh ternyata bandnya boleh katakan antara petik diislamisasi misalnya, walaupun kalau dalam hal fikih mungkin ada yang perbedaan pendapat ya, alat musik dan sebagainya, ada yang membolehkan, ada yang mungkin sampai makruh atau mengharamkan ya. Tapi setidaknya kalau untuk itu kebaikan kan ada juga misalnya dari sisi ini lagu-lagunya Islami misalnya gitu kan ya. Nah tapi ada aturan banyak sih memang ya kalau membolehkan itu, ininya banyak. Misalnya kalau perempuan itu tidak gitu kan ya, yang laki oke lah, tapi isinya kayak gimana dan sebagainya harus yang Islami ya, dan musiknya juga bisa memberikan apa ya, bukan yang berisik misalnya gitu mengganggu orang nanti ya. Nah, itu masih bisa kompromikan lah. Kalau yang seperti itu nanti orang tuanya bisa mengarahkan ya. Walaupun mungkin ada juga sih kondisi tertentu ya orang tuh nggak mau juga sama ada berantem ya. Kalau berantem jangan sampai, kalau berantem dengan orang tua jangan ya. Oke, itu sih sebetulnya. Oh ya Ustaz, yang terakhir nih Ustaz ya, tips bagaimana biar kita tuh bisa mudah menghormati, menyayangi dan berbakti kepada orang tua nih Ustaz. Iya, memang di sini perintah untuk berbakti kepada orang tua itu ada juga ya dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ya. Wa bil walidaini ihsana. Jadi di situ wa qada rabbuka, ya Allah telah memerintahkan, dan Allah telah memerintahkan kepadamu jangan menyembah selain Dia, maksud selain Allah ya. Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi di situ, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ihsan itu sebaik-baiknya. Nah, maka di situ sudah jelas ya, bahkan di lanjutan ayatnya kalau sudah usia senja, maksudnya usia tua ya, lanjut usia itu bahasa itunya ya, kita tidak boleh mengatakan apa misalnya wala taqullahumma uff ya. Nah, mungkin di negeri kita apa yang mungkin ya atau apa, pokoknya kata-kata yang menyakitkan itu nggak boleh ya. Bahkan seharusnya kita harus kaulan karima ya, mengatakan kaulan karima itu perkataan yang mulia, perkataan yang baik gitu kan ya. Nah jadi itu dalam Al-Quran surat Al-Isra 32 ya, berarti kan ada perintahnya oleh Allah SWT menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan dalam sebuah hadis juga disampaikan ada 3 amalan ya kan, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah gitu kan ya. Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud itu bertanya kepada Rasulullah, dijawab bahwa yang pertama itu ya as-sholatu ala waktiha, sholat di awal atau pada awal waktunya. Kemudian beliau bertanya lagi gitu kan ya, summa ayun ya, maksudnya apa lagi gitu kan ya. Dijawab oleh Rasulullah, summa birrul walidain. Nah itu yang kedua ya, birrul walidain. Yang ketiganya summa jihadu fi sabilillah. Artinya di sini ada 3 amalan. Nah salah satunya berbakti kepada kedua orang tua. Nah berbakti itu seperti apa gitu kan ya? Ya berarti mengikuti aturan dalam pandangan Islam, seperti tidak berkata-kata kasar pada orang tua, tidak ketika diajak ngobrol atau orang tua sedang marah nggak usah membantah, diam aja gitu ya, nunduk aja gitu ya. Pokoknya diam lah, nggak menunjukkan reaksi tidak suka, dan juga jangan apalagi memotong perkataan, itu nggak boleh ya. Kemudian kalau sudah lanjut usia ya berarti kita menyiapkan misalnya makanannya gitu kan, menjamin keamanannya, kemudian tempat tinggalnya dan sebagainya. Karena apalagi laki-laki ya, anak laki-laki itu dia harus bisa menjamin orang tuanya, terutama untuk ibunya ya. Ya dua-duanya sih ya, ayah ibunya, tapi yang laki-laki itu kan tanggung jawab juga ya ibunya, walaupun dia sudah menikah tetap ibunya nomor 1 gitu ya. Nah jadi di sini bagi remaja ya, teman remaja tentunya harus memikirkan ya, nanti cobalah ikut pengajian kan gitu ya. Insya Allah kalau ngaji jadi tahu ya nanti berbakti pada orang tua seperti apa. Jadi jangan mementingkan egonya sendiri,
oh saya harus begini karena saya punya cita-cita gitu kan. Ya boleh aja punya cita-cita bagus gitu ya, tapi nanti jangan sampai orang tua gak suka karena memilih sesuatu yang mungkin bahkan bertentangan dengan Islam gitu kan, maksudnya dengan ada pelanggaran terhadap syariat Islam. Jadi komunikasikan dan meyakinkan bahwa ini insya Allah adalah yang baik misalnya gitu kan, supaya orang tua kalaupun harus berbeda pendapat sampaikan dengan cara yang tetap yang baik gitu. Nah, itu saja sih sebenarnya. Yaudah mungkin itu aja ya dari perbincangan kita pada kali ini ya. Mungkin tadi ada penutup pada topik yang tentang jangan sakiti ortumu. Nah ya, baik itu aja kepada teman-teman ya atau sobat muda yang menonton. Jika ingin bertanya silahkan memberikan pertanyaan ke @pesantrenmedia. Mungkin itu tadi ya untuk perjumpaan kita kali ini. Saya Abdullah Musa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pendam masalahmu, jangan malu bertanya. Kamu bisa curhat di sini, bisa sharing problemmu, temukan solusinya. Bersama Ustadz Oleh Solihin di Teman Curhat Remaja.